lebih baik mogok daripada menerima sogok. Sempat ada juga keluar Ya, seperti itu. ya. Apakah memang sekarang pada tahap pilihan begitu, mau saja menerima sogok karena gajinya tidak cukup? Ya, walaupun ada sumber hukum yang lain, sumber fikih yang lain, ketika ada keterpaksaan maka daging babi pun bisa dimakan ketika seorang mengalami kelaparan ya. Tapi saya kira tidak sampai sejauh itu. Anda sendiri pernah ada upaya untuk disogok dan berpikir untuk menerima karena daripada uangnya nggak cukup? Alhamdulillah dari sejak mulai saya bertugas jadi hakim sampai kemudian sekarang, insya Allah saya sudah berniat bahwa saya akan menjaga idealisme saya. Saya masih bisa makan dengan gaji yang diberikan oleh negara, walaupun masih pas-pasan begitu. Dan saya dulu pernah lah ada beberapa tamu atau keluarga dari terdakwa yang datang, ya akhirnya kami tolak. Bahkan untuk seorang hakim menerima seseorang keluarga terdakwa maupun para pihak saja tidak boleh begitu. Tapi bahwa kemudian godaan itu besar karena gaji tidak mencukupi, itu Anda sadari dialami oleh teman-teman hakim yang lain? Iya, ya akhirnya kita mau tidak mau ketika ada kebutuhan yang lain, akhirnya kita mengencangkan ikat pinggang ya. Seperti cerita teman kita yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen yang rela harus makan 2 kali sehari untuk bisa berhemat, sehingga uang hasil hemat bisa untuk membeli buku misalnya, bisa untuk biaya kuliah dia, bisa untuk kehidupan anak istrinya. Ancaman mogok, kapan akan atau apa tanda atau apa hal yang akan membuat Anda ya mogok atau tidak jadi mogok? Ya, jadi mogok atau tidak mogok itu sebenarnya tergantung dari Presiden Indonesia. Mengapa? Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai cara yang elegan, termasuk kemarin kita audiensi, kemudian kita melakukan seminar, kemudian kita sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi serangkaian perjuangan yang sudah kita lakukan ini, pada tanggal 16 Agustus, ketika Presiden berpidato mengenai tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2013, yang itu sudah bisa kita lihat di tanggal 16 Agustus, maka sejak itulah akan tampak apakah perjuangan kita sudah direspon oleh Presiden atau perjuangan kita belum direspon oleh Presiden. Sehingga setelah itu kita akan melakukan konsolidasi nasional yang kemudian kita akan menetapkan bahwa sekitar tanggal 27 sampai 31 Agustus mogok sidang nasional akan digelar. Tadi Anda katakan semua langkah elegan sudah dilakukan. Berarti Anda sadar sesungguhnya mogok ini bukan langkah elegan? Ya, jadi langkah terakhir. Jadi kalau begitu nunggu tanggal 16 Agustus ketika Presiden menyampaikan pidato pengantar era APBN. Itu adalah momen penentuan. Jadi sebenarnya mogok apa tidak, tidak hanya itu momen yang tepat. Ketika sudah ada PP yang sudah mengatur tentang hak hakim tadi, saya kira ini akan lebih mencegah terjadinya gejolak di beberapa daerah. Ataupun sekarang sedang isu juga tentang pemindanaan putusan hakim. Ketika DPR sudah mensahkan rancangan undang-undang Mahkamah Agung tentang judicial liability, pemindanaan putusan hakim, ini mungkin bisa saja memicu terhadap aksi perjuangan hakim dalam bentuk yang lain begitu. Karena kalau itu sudah dijalankan, apalagi ini sebagai satu pelecehan yang sangat luar biasa. Oke, jadi ada ancaman-ancaman lagi yang akan dikeluarkan oleh gerakan hakim muda ini ya? Sebenarnya kita bukan mengancam lah. Oh, apa dong istilahnya? Kalau tidak naik gaji akan mogok sidang, itu ancaman Pak Sunoto? Iya, tapi kita melihat bahwa kita ingin mengetuk hati Presiden. Dengan cara mengancam? Dengan cara kita mengagendakan bahwa kita akan mogok sidang dan kemudian kita akan, ya kalau ternyata mogok sidang pun tidak digubris, ya siap-siap saja akan kehilangan potensi hakim idealis Indonesia akan keluar. Jadi kalau mogok sidang pun itu tidak akan digubris, maka ramai-ramai akan mundur menjadi hakim? Ya, ada beberapa kawan yang sudah menyatakan itu pada saya.
Ada ancaman sanksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun oleh IKHI. Jadi katanya akan ada double sanksi kepada hakim yang tetap nekat mogok. Sudah siap dengan ancaman itu? Kita siap saja. Karena bagi kami suatu perjuangan yang sudah kita lakukan akan menempuh berbagai hambatan dan sanksi yang mungkin ada. Dan saya kira Mahkamah Agung lebih pada taraf masih menjaga-jaga. Sama-sama juga sebenarnya. Artinya sama-sama untuk kemudian mengancam kepada kami juga. Jadi Sama ancaman kosong. mengancam. Jadi merasa ini dua-duanya ancaman kosong nih. Kalau kami, saya kira tidak kosong. Tidak kosong ya? Ya. Tapi begini, saya sudah membaca kode etik hakim, sudah membaca beberapa peraturan tentang hal itu, dan sama sekali tidak ada yang mengatur tentang perbuatan mogok sidang itu melanggar kode etik begitu. Hasil penelitian KY 40% tahun 2011, hampir 40% keputusan hakim tidak memenuhi hukum acara. Jadi kalau mau menuntut kesejahteraan, boleh dong kita juga menuntut putusan yang berkualitas, Pak Sunoto? Betul. Jadi reformasi peradilan itu kan reformasi peraturan. Undang-undang sudah banyak yang bermunculan, undang-undang korupsi, pencucian uang, dan lain-lain. Ya. Tetapi selain reformasi peraturan juga ada reformasi sistem peradilan, reformasi sumber daya manusia, kemudian reformasi administrasi peradilan. Semuanya sudah dilakukan. Namun satu yang ketinggalan, yaitu tentang reformasi sumber daya manusia. Sekarang mana ada negara memberikan kita seluas-luasnya untuk bersekolah? Saya pun S2 beasiswa orang tua saya maksudnya. Jadi semua dari segi semua fasilitas yang harus didapatkan oleh hakim, saya kira masih banyak yang perlu dibenahi oleh negara jadi ini, termasuk masalah pendidikan. Jadi Anda mau bilang intinya jangan berharap putusannya berkualitas kalau gajinya juga tidak berkualitas, begitu? Betul, sama bagaimana hakim ini dididik untuk menjadi profesional. Itu juga harus menjadi tanggung jawab oleh negara. Jangan kemudian kita dituntut untuk profesional, tetapi gaji, fasilitas pendidikan, tunjangan pengetahuan seperti pembelian buku tidak diberikan oleh negara ini. Bahkan kita pun untuk membeli buku ya, harus pontang-panting menyisihkan uang yang ada. Nah, jadi bagaimana kita dituntut profesional, dituntut untuk kemudian menjadi hakim yang memberikan putusan yang baik, kalau kemudian ternyata semua itu fasilitas untuk menunjang ke situ tidak diberikan oleh negara. Dalam hal penerapan hukum material juga mereka terkesan hakim tinggi ini kurang baca, Mbak.